Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Jumat 30 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Susilo Bambang Yudhoyono, gaya berpolitiknya memang masih jadul ya. Sok pintar, sok menggurui, merasa diri paling hebat, tapi kadang terkesan ragu-ragu dan amat tidak jelas. Dia berusaha menarik ulur dalam menentukan dukungannya di dalam Pilpres. Seperti pada Pilpres 2019 yang lalu, Demokrat tidak ikut dalam mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bahkan sebelumnya, hubungan Demokrat dengan Gerindra sempat memanas karena isu Jenderal Kardus yang disuarakan oleh politikus Demokrat yang bernama Andi Arief itu. Namun akhirnya, setelah deklarasi pasangan Prabowo Sandi, baru Demokrat memutuskan untuk masuk dalam koalisi partai kubu Prabowo. Tentu saja, masalah sebenarnya terletak pada tidak jadinya AHY terpilih jadi cawapres Prabowo Subianto waktu itu. Padahal sebelumnya, ketika bertemu dengan SBY, Prabowo Subianto sempat membuka peluang AHY jadi cawapresnya. Namun, akhirnya yang jadi cawapres adalah Sandiaga Uno. Kurangnya totalitas Demokrat dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno makin terlihat ketika SBY yang waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat meminta para kadernya untuk fokus memenangkan Pileg 2019 dan tidak menyinggung soal dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pengamat politik waktu itu menyebut bahwa Demokrat menunjukkan sikap ego yang sangat tinggi karena merasa sebagai partai besar yang ketua umumnya pernah jadi presiden selama 2 periode itu. Sehingga Demokrat tidak bersikap sebagai partai bagian dari koalisi. Padahal posisi Demokrat saat itu hanyalah sebagai partai menengah ke bawah saja. Fakta dan analisa tadi masih bisa dipakai untuk melihat kelakuan Demokrat pada masa kini menjelang pemilu 2024 ini. Karena memang tidak berubah. Tujuan utama Demokrat pun tetap satu, yaitu agar AHY masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Egonya pun masih sangat tinggi. Tidak mau mendidik AHY dari level rendah dulu. Misalnya jadi wali kota dulu seperti Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu. Maunya langsung ke tingkat minimal Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang langsung ke level minimal cawapres. Padahal pengalaman kerjanya kosong melompong. Masa iya sih pengalaman ikut Pilgub DKI Jakarta menjadi acuan utamanya? Ketika PDIP menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar Pranowo, Demokrat pun menyambutnya dengan positif. Karena saat itu, di koalisi mereka sendiri, koalisi pengusung Anies, masih belum ada kejelasan soal AHY ini. Tentu maunya Demokrat, AHY ini jadi cawapresnya Anies Baswedan. Namun, Anies nampaknya enggan. Kalau Anies memang mau, dari kemarin-kemarin semestinya sudah deklarasi. Kenyataannya, AHY malah terus dilepehin oleh Anies Baswedan bersama kroni-kroninya itu. Proses penentuan cawapres berlarut-larut, apalagi sesudah nama andalan yang dianggap bakal diterima ketiga partai koalisi, yakni Mahfud MD, dengan tegas menolak keras tawaran kubu Anies Baswedan ini. Balik lagi ke titik nol. Dari penolakan Mahfud MD,
hingga sekarang tetap saja nama AHY tidak disebut. Bahkan kedekatan dengan PDIP dipakai Demokrat untuk menggertak Anies Baswedan. Konyolnya, sampai keluar cerita mimpi bahwa SBY satu gerbong dengan Ibu Mega dan Bapak Jokowi. Seakan SBY sudah sangat condong untuk pindah ke koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Tentu saja ini merupakan narasi semu, sekedar caper biar Demokrat tetap terlihat keren. Sinar terang buat AHY mulai kelihatan ketika tim Anies Baswedan menyatakan sudah menentukan satu nama cawapres dan bakal diumumkan oleh Anies Baswedan sesudah pulang dari ibadah haji. Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya perlu memberikan jaminan bahwa Demokrat tetap berada di koalisi, walaupun sebelumnya sudah ada cerita mimpi itu. Namun beberapa hari terakhir beredarlah berita bahwa SBY menulis buku yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong. Katanya buku berisi 24 halaman itu untuk kalangan sendiri, para kader Demokrat, untuk pembelajaran kepemimpinan. Pertanyaan saya, kalau untuk belajar kepemimpinan, mengapa SBY tidak menulis tentang dirinya sendiri? Kok dia merasa diri paling sempurna? Gimana dia mencapai jabatan presiden? Gimana cara dia bisa menghasilkan lagu sampai beberapa album? Kenapa SBY bebaskan pengedar narkoba Corby ke Australia yang dulu sempat dikecam oleh PKS dan lain sebagainya? Kenapa mesti menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai objeknya? Isi buku itu sendiri seperti menaikkan pamor SBY dan merendahkan Presiden Joko Widodo. Karena isinya itu SBY sok ngajarin Presiden Joko Widodo. Hampir sama dengan berbagai tuduhan yang dilempar oleh Denny Indrayana. Misalnya tentang isu penjagalan Anies Rashid Baswedan jadi capres. SBY ngajarin agar Presiden Jokowi ini tidak mencari-cari kesalahan Anies Baswedan hingga ditetapkan jadi tersangka. Lalu SBY juga sok mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung capres tertentu. Lalu soal peninjauan kembali atau PK yang diajukan Muldoko terhadap putusan MA terkait KLB Deli Serdang. Menurut SBY, PK itu harusnya tidak dapat memenangkan oleh Muldoko. Lah, ini kan serupa dengan poin-poin yang dilempar oleh Denny Indrayana yang sekarang kena tuduhan menyebarkan hoax. Lantas, belajar kepemimpinannya dari mana? Di sini SBY terlihat jelas sedang menarik ulur terhadap kubu Jokowi. Bisa jadi agar terlihat masih berada di sisi koalisi pengusung Anies untuk menegaskan bahwa Demokrat tidak akan cabut asalkan AHY yang jadi cawapres Anies Baswedan. Karena memang tujuan utamanya itu, sehingga kelihatannya pelin-pelan. Sebelumnya mimpi satu gerbong dengan Pak Jokowi, tapi sekarang ya menyerang Jokowi lagi. Walaupun sampai disebut P3 bahwa SBY kayak ketularan Denny Indrayana. Walaupun rekam jejaknya juga pernah menunjukkan cawe-cawe. Sementara media dipenuhi dengan berita soal buku SBY. Dari pihak Presiden Jokowi sendiri tidak ada tanggapan sama sekali. Yah, buat apa ditanggapi? Kan dianggap sudah kayak pelemparan isu seperti halnya Denny Indrayana. Nggak level lah buat ditanggapi. Namun saya melihat bahwa sepertinya dari pihak PDIP ingin melempar sentilan kepada SBY. Karena pertemuan Puan Maharani dan AHY kan memang berawal dari PDIP yang menyebut bahwa AHY masuk dalam kandidat cawapres Bapak Ganjar Pranowo. Sentilan halus tapi menohok ini yakni ketika Sekjen PDIP
Hasto Kristianto menyebut bahwa Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ini disampaikan pada momen groundbreaking pembangunan Monumen Plaza Bung Karno di Bandung pada hari Rabu kemarin, 28 Juni 2023. Hasto Kristianto menyebut Ridwan Kamil kaya prestasi dan memajukan Jawa Barat sehingga penuh karya seni. Bahkan Ridwan Kamil menyebut pantun itu sangat menyenangkan dan mengagetkan. Tahu dong, setiap berita soal Capres-Cawapres 2024 pasti akan langsung mendapat perhatian dan diolah oleh media. Maka beritanya pun ramai di media, termasuk analisa dari pengamat politik. Yang paling telak nampol balik SBY adalah bahwa elektabilitas Ridwan Kamil sebagai kandidat cawapres memang jauh lebih unggul ketimbang AHY. Misalnya dalam survei Carta Politika dan Litbang Kompas, Ridwan Kamil ada di posisi kedua di bawah Sandiaga Uno. Lalu dalam survei Indikator Politik Indonesia, Ridwan Kamil di posisi 2 di bawah Erick Thohir dengan selisih hanya 0,1%. Posisi AHY ya jauhlah di bawah Ridwan Kamil. Kemudian analisa pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, ini juga nampol ke SBY. Menurut Adi Prayitno, duet Ganjar Ridwan Kamil akan sangat kuat. Ridwan Kamil akan menyumbang suara yang cukup banyak dari Jawa Barat, sedangkan Ganjar Pranowo kan sudah kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya, duet itu akan menguasai pemilih di Pulau Jawa yang notabene hampir separuh dari suara nasional. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah cara PDIP untuk menggebrak SBY bahwa AHY itu bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan kandidat cawapres yang lain. Jangan sok menggurui maupun sok paling besar dan kuat, karena faktanya Anies Rashid Baswedan juga sebenarnya meragukan kemampuan AHY. Buktinya sekarang menguat nama Yeni Wahid yang diusulkan Nasdem untuk jadi cawapres Anies Rashid Baswedan, karena dinilai bisa menaikkan elektabilitas Anies di kalangan NU. Artinya, menurut Nasdem, AHY itu tidak cukup unggul buat membantu elektabilitas Anies Rashid Baswedan. Satu pesan saya buat SBY dan Demokrat, jangan sok ngurusin Presiden Jokowi deh. Mending urusin tuh koalisimu sendiri. Kalau Demokrat sampai cabut dari koalisi perubahan, maka fix ya, Demokrat lah yang menjegal Anies Baswedan. Semoga kita semua jadi paham. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.